Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal persamaan diferensial simultan. Persamaan diferensial simultan itu adalah sistem persamaan diferensial yang terdiri dari beberapa persamaan diferensial biasa. Di sini ada pun soalnya, yaitu selesaikan persamaan diferensial simultan x double aksen atau turunan kedua dari x tambah 2y sama dengan t kuadrat tambah 1 dan 2x aksen kurang y aksen sama dengan sin 2t. Dengan syarat awal, x0 sama dengan x aksen 0 sama dengan y0 sama dengan 0. Di mana Laplace x sama dengan x kecil dan y sama dengan y kecil. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini, kita bisa menentukan persamaan Laplace kedua ruasnya, dan kemudian sebagai penyelesaian akhir dari persamaan diferensial simultan ini, kita bisa menggunakan inverse transformasi Laplace. Langkah pertama yaitu menentukan persamaan Laplace dari kedua ruas ini, berdasarkan dari salah satu rumus di transformasi Laplace, yaitu Laplace f pangkat n t sama dengan s pangkat n fs dikurang s pangkat n kurang 1 f0 sampai kurang f pangkat n kurang 1 0. Sehingga kita peroleh dari ini turunan kedua dari x yaitu s kuadrat x tambah 2y sama dengan T2 itu sama dengan Tn per n faktorial per s pangkat n tambah 1. Sehingga kan di sini T2 berarti T2 sama dengan 2 faktorial per s pangkat 2 tambah 1 sama dengan s per s pangkat 3. Jadi di sini 2 per s pangkat 3. Begitupun untuk 1, kita peroleh 1 per s. Sehingga kita bisa samakan penyebut untuk menjumlahkan ruas sebelah kanannya. Sehingga kita peroleh s kuadrat tambah 2 per s pangkat 3 untuk ruas kanannya. Untuk ruas kirinya, s pangkat 2x tambah 2y. Sedangkan persamaan diferensial biasa yang kedua yaitu 2sx kurang sy sin 2t itu sama dengan 2 per s pangkat 2 tambah 4. Sehingga hasilnya 2sx kurang sy sama dengan sama dengan 2 per s kuadrat tambah 4. Langkah selanjutnya itu kita menggunakan aturan Cramer. Sebelum kita memasuki aturan Cramer, kita lihat dulu bagaimana rumus aturan Cramer itu. Nah, aturan Cramer itu berbentuk A1x tambah B1y sama dengan C1, A2x tambah B2y sama dengan C2. Bentuk ini kita bisa bawa ke dalam bentuk matriks seperti ini, yaitu A1, A2, B1, B2, C1, C2. Untuk solusinya, untuk variabel X yaitu C1, B2 dikurang C2, B1 per A1, B2 dikurang A2, B1. Atau kita bisa bentuk ke dalam bentuk seperti ini. Sedangkan untuk Y-nya itu A1C2 dikurang A2C1 per A1B2 dikurang A2B1. Untuk bentuk seperti ini, pada solusinya yaitu A1 itu S kuadrat, A2 itu 2S, B1 itu 2, B2-nya itu min S, C1 itu S kuadrat tambah 2 per S pangkat 3, sedangkan C2-nya 2 per S kuadrat tambah 4. Untuk menyelesaikan ini, kita menggunakan determinan matriks 2 kali 2, sehingga kita peroleh
S kuadrat tambah 2 per S pangkat 3 dikali min S kurang 2 kali 2 per S kuadrat tambah 4 per S kuadrat min S dikurang 2 kali min 2S. Sehingga kita peroleh S kuadrat tambah 2 per 2S kuadrat dikurang 4 per S kuadrat tambah 4 per min S pangkat 3 dikurang 4S. Nah, sehingga bentuk ini kita bisa ke bentuk sederhananya, yaitu min S kuadrat tambah 2, di sini seharusnya min karena dikali dengan min S. Jadi di sini min, yaitu min S kuadrat ditambah 2 per min S pangkat 3 tambah 4S dikali S pangkat 2 ditambah, kenapa di sini ditambah? Karena di sini saya masukkan minnya ke dalam 4, berarti min 4 per min S pangkat 3 tambah 4S dikali S pangkat 3 ditambah 4. Sehingga kita peroleh S kuadrat tambah 2 per S pangkat 5 tambah 4S pangkat 3 ditambah 4 per S pangkat 5 tambah 4S pangkat 3 tambah 4S pangkat 3 ditambah 16S. Sehingga hasilnya S kuadrat tambah 2 per S pangkat 3 kali S kuadrat tambah 4 ditambah 4 per S kali S pangkat 4 tambah 8 S kuadrat tambah 16. Sehingga bentuk ini kita peroleh sama dengan S kuadrat tambah 2 per S pangkat 3 kali S kuadrat tambah 4 tambah 4 per S kali S kuadrat tambah 4 per 2. Di sini kita akan menjabarkannya. Yang pertama kita jabarkan itu S kuadrat tambah 2 per S pangkat 3 kali S kuadrat tambah 4. Berdasarkan ekspansi pecahan parsial, misal Px per Qx sebuah fungsi rasional dan Qx sama dengan X kurang A pangkat M kali X kuadrat tambah Bx tambah C pangkat N. Diasumsikan X kuadrat tambah Bx tambah C tak tereduksi atau tak dapat difaktorkan. Dekomposisi pecahan parsial dari Px adalah ruas kanan dari identitas. Adapun rumus umumnya yaitu Px per X kurang A pangkat M kali X kuadrat tambah Bx tambah C pangkat N sama dengan A1 per X tambah A2 per X kuadrat tambah sampai seterusnya AM per X pangkat M tambah B1X tambah C1 per X kuadrat tambah Bx tambah C tambah B2X tambah C2 per X kuadrat tambah Bx tambah C berpangkat 2 tambah sampai seterusnya Bnx tambah Cn per X kuadrat tambah Bx tambah C pangkat M. Maka S kuadrat tambah 2 per S pangkat 3 kali S kuadrat tambah 4 sama dengan A1 per S tambah A2 per S kuadrat tambah A3 per S pangkat 3 tambah B1S tambah C1 per S kuadrat tambah 4. Kan di sini penyebutnya tidak sama, jadi kita mau menyamakan penyebut di ruas kanan menjadi sama seperti penyebut di ruas kiri. Sehingga A1-nya ini kita kali dengan S kuadrat kali S kuadrat tambah 4. Kan kalau S dikali dengan S kuadrat, jadi penyebutnya S pangkat 3 kali S kuadrat tambah 4. Begitupun dengan A2, karena di sini sudah S kuadrat, jadi kita tinggal kali S kuadrat tambah 4. Sehingga penyebutnya itu menjadi S pangkat 3 kali S kuadrat tambah 4.
Begitupun dengan A3, karena di sini sudah S pangkat 3, jadi tinggal dikali dengan S kuadrat tambah 4. Begitu juga dengan B1, S tambah C1 per S kuadrat tambah 4, karena sudah S kuadrat tambah 4, jadi tinggal dikali dengan S pangkat 3. Sehingga hasilnya itu S kuadrat tambah 2 per S pangkat 3 kali S kuadrat tambah 4 sama dengan A1 S kuadrat kali S kuadrat tambah 4 tambah A2 S kali S kuadrat tambah 4 tambah A3 kali S kuadrat tambah 4 tambah B1S tambah C1 kali S pangkat 3 per S pangkat 3 kali S kuadrat tambah 4. Di sini selanjutnya itu kita kali masuk S kuadratnya ke dalam S kuadrat tambah 4, sehingga hasilnya itu A1, kan kalau S kuadrat dikali S kuadrat menjadi S pangkat 4, terus S kuadrat dikali 4 itu 4S kuadrat ditambah A2. Maaf, sebelumnya di sini S-nya sudah hilang. Karena ini dikali masuk, jadi S-nya di sini sudah hilang. Salah pengetikan. Jadi kalau S dikali S kuadrat itu S pangkat 3. S dikali 4 itu 4S. Ditambah A3 tetap S kuadrat tambah 4 tambah B1 S kali S pangkat 3 itu B1 S pangkat 4 ditambah C1 kali S pangkat 3 itu hasilnya C1 S pangkat 3. Selanjutnya kita kali kembali, kali masuk A1, A2 dengan A3-nya. Jadi hasilnya itu S kuadrat tambah 2 per S pangkat 3 kali S kuadrat tambah 4 sama dengan A1 S pangkat 4 ditambah 4A1 S kuadrat tambah A2 S, mohon maaf, di sini nih seharusnya S pangkat 3 bukan pangkat 4. Salah pengetikan. Jadi di sini A2 S pangkat 3 tambah 4 A2 S tambah A3 S kuadrat tambah 4 A3 tambah B1 S pangkat 4 tambah C1 S pangkat 3. Di sini kita lakukan pengelompokan yang pangkatnya sama, jadi S2 tambah S pangkat 2 tambah 2 sama dengan A1 tambah B1 S pangkat 4 tambah A2 tambah C1 S pangkat 3 tambah 4A1 tambah A3 S pangkat 2 tambah 4A2 S tambah 4A3. Koefisien S pangkat 4 A1 tambah B1 sama dengan 0. Kan di sini kenapa 0? Karena kan di sini di ruas kirinya ini tidak ada S pangkat 4. Jadi S pangkat 4 A1 tambah B1 sama dengan 0. Koefisien S pangkat 3 A2 tambah C1 sama dengan 0. Di ruas kirinya juga tidak ada S pangkat 3, jadi hasilnya 0. Koefisien S pangkat 2 4A1 tambah A3 sama dengan 1. Karena di ruas kirinya itu terdapat S pangkat 2 dengan koefisien 1. Jadi hasilnya itu 1. Koefisien S 4A2 sama dengan 0. Karena di sini juga tidak ada S. Jadi A2 sama dengan 0. Konstanta 4A3 sama dengan 2. Kenapa? Karena di sini 4A3 tidak ada koefisien S, begitupun dengan di ruas kirinya 2 tidak ada koefisien S. Jadi 4A3 sama dengan 2
sama dengan A3 sama dengan 2/4 sama dengan 1/2. Selanjutnya itu A2 tambah C1 sama dengan 0. Tadi kita sudah mendapatkan A2-nya yaitu 0. Jadi di sini 0 tambah C1 sama dengan 0. Sehingga C1-nya sama dengan 0. Terus 4A1 tambah A3 sama dengan 1. Jadi 4A1 tambah A3-nya tadi 1/2 tambah 1/2 sama dengan 1. 4A1 sama dengan 1/2. A1 sama dengan 1/2/4 sama dengan 1/8. Selanjutnya itu A1 tambah B1 sama dengan 0. A1-nya tadi itu 1/8. Jadi B1 sama dengan min A1 sama dengan min 1/8. Kan kita sudah mendapatkan semua nilai-nilai dari A1, A2, A3, B1, dan C1. Jadi kita tinggal masukkan saja nilai-nilainya ke dalam sini. Jadi hasilnya itu S pangkat 2 tambah 2 per S pangkat 3 kali S kuadrat tambah 4 sama dengan A1-nya itu tadi 1/8. Jadi 1/8 per S ditambah A2-nya tadi 0. Jadi 0 1/S kuadrat tambah A3 itu 1/2. Jadi 1/2 per S pangkat 3 ditambah B1-nya min 1/8. Jadi min 1/8 S ditambah C1 itu 0 per S kuadrat tambah 4. Kita sederhanakan lagi menjadi S kuadrat tambah 2 per S pangkat 3 kali S kuadrat tambah 4 sama dengan 1/8 S tambah 1/2 S pangkat 3 dikurang S per 8 kali S kuadrat tambah 4. Selanjutnya kita jabarkan 4 per S kali S kuadrat tambah 4 berpangkat 2. Sama seperti sebelumnya, di sini 4 per S kali S kuadrat tambah 4 berpangkat 2 sama dengan A per S tambah B1S tambah C1 per S kuadrat tambah 4 tambah B2S tambah C2 per S kuadrat tambah 4 pangkat 2. Kita juga mau menyamakan penyebutnya di ruas kanan sama seperti penyebut di ruas kiri. Sehingga A-nya itu dikali S kuadrat tambah 4 pangkat 2. Sehingga hasilnya itu 4 per S kali S kuadrat tambah 4 berpangkat 2 sama dengan A kali S kuadrat tambah 4 berpangkat 2 ditambah B1S tambah C1 ini dikali dengan S kali S kuadrat tambah 4 tambah B2S tambah C2 ini dikali dengan S. Selanjutnya itu kita kalikan. Jadi hasilnya itu 4 sama dengan A kali S pangkat 4 tambah 8S kuadrat tambah 16 tambah B1S tambah C1 kali S pangkat 3 tambah 4S tambah B2S kuadrat tambah C2S. Kita kali masuk lagi. Sehingga 4 sama dengan A S pangkat 4 tambah 8AS pangkat 2 tambah 16A tambah B1S pangkat 4 tambah 4B1S kuadrat tambah C1S pangkat 3 tambah 4C1S tambah B2S kuadrat tambah C2S. Di sini kita akan melakukan pengelompokan yang pangkatnya sama, sehingga 4 sama dengan A tambah B1 S pangkat 4 tambah C1 S pangkat 3 tambah
8A tambah 4B1 tambah B2 S kuadrat tambah 4C1 tambah C2 S tambah 16A. Koefisien S pangkat 4 A tambah B1 sama dengan 0. Karena di sini di ruas kirinya tidak memuat koefisien S pangkat 4. Koefisien S pangkat 3 C1 sama dengan 0. Sama seperti yang S pangkat 4. Di sini karena di sini di ruas kirinya ini tidak memuat S pangkat 3. Koefisien S pangkat 2 8A tambah 4B1 tambah B2 sama dengan 0. Di ruas kirinya juga di sini tidak ada S pangkat 2. Koefisien S 4C1 tambah C2 sama dengan 0. Di sini juga tidak ada koefisien S di ruas kirinya. Konstanta 16A sama dengan 4. Karena di sini di ruas kanannya 16A tidak memuat koefisien S, begitupun di ruas kirinya tidak memuat koefisien S, jadi 16A sama dengan 4, A sama dengan 4/16 sama dengan 1/4. Selanjutnya itu A tambah B1 sama dengan 0. B1 sama dengan min A. Kita tadi sudah mendapatkan nilai dari A itu 1/4. Jadi di sini min A sama dengan 1/4. Jadi B-nya itu sama dengan min 1/4. 4C1 tambah C2 sama dengan 0. 4C1 tadi 0 tambah C2 sama dengan 0. Sehingga C2-nya sama dengan 0. 8A tambah 4B1 tambah B2 sama dengan 0. 8, A-nya tadi 1/4, tambah 4, B1 tadi min 1/4, tambah B2 sama dengan 0. Sehingga 2 dikurang 1 tambah B2 sama dengan 0. B2 sama dengan min 1. Kita sudah mendapatkan semua nilainya, jadi tinggal kita masukkan. Sehingga hasilnya itu 4/S kali S kuadrat tambah 4 berpangkat 2 sama dengan 1/4/S tambah min 1/4S tambah 0/S kuadrat tambah 4 tambah min 1S tambah 0/S kuadrat tambah 4 pangkat 2. Kita sederhanakan sehingga 4/S kali S kuadrat tambah 4 berpangkat 2 tambah 1/4S dikurang S/4 S kuadrat tambah 4 kurang S kuadrat tambah 4 pangkat 2. Kita sudah mendapatkan hasil penjabarannya sehingga S kuadrat tambah 2 per S pangkat 3 kali S kuadrat tambah 4, hasil penjabarannya itu 1/8S tambah 1/2S pangkat 3 dikurang S/8 kali S kuadrat tambah 4. Dan hasil penjabaran dari 4/S kali S kuadrat tambah 4 berpangkat 2 yaitu 1/4S dikurang S/4 kali S kuadrat tambah 4 kurang S/S kuadrat tambah 4 pangkat 2. Jadi hasil X-nya itu adalah 1/8S tambah 1/2S pangkat 3 kurang S/8 S kuadrat tambah 4 tambah 1/4S kurang S/4 kali S kuadrat tambah 4 kurang S/S kuadrat tambah 4 pangkat 2. Sedangkan untuk Y-nya, kita juga langsung masukkan saja nilai-nilainya. Sehingga kita peroleh S kuadrat tambah 2 per S pangkat 3, 2S, 2 per S kuadrat tambah 4 per S kuadrat 2, 2S min S.
Sama halnya seperti di X tadi, kita juga menggunakan determinan matriks, sehingga kita peroleh S kuadrat kali 2 per S kuadrat tambah 4 kurang S kuadrat kali S 2S kali S kuadrat tambah 2 per S pangkat 3 per S kuadrat kali S kurang 2 kali 2X. Sehingga kita peroleh 2S kuadrat per S kuadrat tambah 4 kurang 2S kuadrat tambah 4 per S kuadrat per min S pangkat 3 kurang 4S. Sehingga 2S kuadrat per min S pangkat 3 tambah 4S kali S kuadrat tambah 4 tambah min 2S kuadrat tambah 4 per min S pangkat 3 tambah 4S kali S kuadrat. Sehingga kita peroleh sama dengan min 2S kali S per S kali S kuadrat tambah 4 per pangkat 2 tambah 2S kuadrat tambah 4 per S pangkat 3 kali S kuadrat tambah 4. Sehingga hasilnya itu sama dengan min 2S per S kuadrat tambah 4 pangkat 2 tambah 2S kuadrat tambah 4 per S pangkat 3 kali S kuadrat tambah 4. Sama seperti di X tadi, kita juga akan menjabarkannya. Jadi, berdasarkan ekspansi pecahan parsial, misal Px per Qx sebuah fungsi rasional dari Qx sama dengan X kurang A pangkat M kali X kuadrat tambah Bx tambah C pangkat N. Diasumsikan X kuadrat tambah Bx tambah C tak tereduksi atau tak dapat difaktorkan. Dekomposisi pecahan parsial dari Px adalah ruas kanan dari identitas. Dengan rumus umumnya, yaitu Px per X kurang A pangkat M kali X kuadrat tambah Bx tambah C pangkat N sama dengan A1X tambah A2 per X kuadrat tambah sampai seterusnya AM per X pangkat N tambah B1X tambah C1 per A2 tambah BX tambah C tambah B2X tambah C2 per X kuadrat tambah BX tambah C2 berpangkat 2 tambah sampai seterusnya BNX tambah CN per X kuadrat tambah BX tambah C pangkat N. Maka 2S kuadrat tambah 4 per S pangkat 3 kali S kuadrat tambah 4 sama dengan A1 per S tambah A2 per S kuadrat tambah A3 per S pangkat 3 tambah B1S tambah C1 per A2 tambah 4. Sama seperti di X tadi, di sini kita juga akan menyamakan penyebut di ruas kanan sama seperti penyebut di ruas kiri. Jadi, A1-nya itu dikali dengan S kuadrat tambah S kuadrat tambah 4, sehingga hasil penyebutnya itu menjadi S pangkat 3 kali S kuadrat tambah 4. Untuk A2-nya, kita juga akan mengalikan dengan S kali S kuadrat tambah 4, dan A3-nya dikali dengan S kuadrat tambah 4, dan untuk B1S tambah C1 kita kali dengan S pangkat 3. Sehingga hasilnya itu 2S kuadrat tambah 4 per S pangkat 3 kali S kuadrat tambah 4 sama dengan A1 S kuadrat kali S kuadrat tambah 4 tambah A2 S kali S kuadrat tambah 4 tambah A3 kali S kuadrat tambah 4 tambah B1S tambah C1 kali S pangkat 3 per S pangkat 3 kali S kuadrat tambah 4. Di sini kita juga mengalikannya kali masuk untuk koefisien S-nya.
Jadi hasilnya itu 2S pangkat 2 tambah 4 per S pangkat 3 kali S kuadrat tambah 4 sama dengan A1. Kan di sini S kuadrat kali S kuadrat itu S pangkat 4. Terus S kuadrat dikali 4 itu 4S kuadrat tambah A2. Oh, mohon maaf, di sini seharusnya S-nya juga sudah tidak ada. Sudah hilang, salah ketik lagi. Jadi S kali S kuadrat itu S pangkat 3. Terus S kali 4 sama itu 4S ditambah A3 S kuadrat tambah 4 tambah B1 S dikali S pangkat 3 itu B1 S pangkat 4 tambah C1 kali S pangkat 3 itu C1 S pangkat 3 per S pangkat 3 kali S kuadrat tambah 4. Kita kalikan masuk lagi untuk A1, A2, A3 sampai seterusnya. Sehingga 2S pangkat 2 tambah 4 per S pangkat 3 kali S pangkat 2 tambah 4 sama dengan A1 S pangkat 4 tambah 4A1 S pangkat 2 tambah A2 S. Oh, di sini bukan S pangkat 4 ya. Harusnya S pangkat 3. Jadi di sini A2 S pangkat 3 tambah 4 A2 pangkat A2 S tambah A3 S pangkat 2 tambah 4A3 tambah B1 S pangkat 4 tambah C1 S pangkat 3 per S pangkat 3 kali S kuadrat tambah 4. Kita lakukan lagi pengelompokan yang pangkatnya sama. Sehingga 2S kuadrat tambah 4 sama dengan A1 tambah B1 S pangkat 4 tambah B2 tambah C1 S pangkat 3 tambah 4A1 tambah A3 S kuadrat tambah 4A2 S tambah 4A3. Koefisien S pangkat 4 A1 tambah B1 sama dengan 0. Karena di sini di ruas kirinya tidak ada S pangkat 4. Koefisien S pangkat 3 A2 tambah C1 sama dengan 0. Di sini juga di ruas kirinya tidak ada S pangkat 3. Koefisien S pangkat 2 4A1 tambah A3 sama dengan 2. Karena di sini ada S pangkat 2 dengan koefisien 2. Jadi 4A1 tambah A3 sama dengan 2. Koefisien S 4A2 sama dengan 0. Karena di sini tidak ada koefisien S, jadi A2 sama dengan 0. Konstanta 4A3 sama dengan 4. Karena di ruas kanannya ini ada 4A3, tidak memuat konstanta koefisien S. Begitupun di ruas kanannya, di ruas kirinya ada 4 yang tidak memuat S. Jadi 4A3 sama dengan 4. A3 sama dengan 4 per 4 sama dengan 1. Selanjutnya itu A2 tambah C1 sama dengan 0. A2-nya tadi itu 0, jadi di sini 0 tambah C1 sama dengan 0. C1-nya sama dengan 0. 4A1 tambah A3 sama dengan 2. 4A1 tambah A3-nya tadi itu 1. Tambah 1 sama dengan 2. Jadi 4A1 sama dengan 1. A1 sama dengan 1/4. A1 tambah B1 sama dengan 0. B1 sama dengan min A. Min A1. A1 tadi kita sudah mendapatkannya yaitu 1/4. Jadi B1 sama dengan min A1 sama dengan min 1/4.
kita sudah mendapatkan semua nilai-nilai dari A1, A2, A3, B1, dan C1-nya. Jadi kita tinggal masukkan saja nilainya. Sehingga S kuadrat tambah 2 per S pangkat 3 kali S kuadrat tambah 4 sama dengan A1-nya tadi 1/4, jadi 1/4 per S tambah A2-nya 0, jadi 0 per S kuadrat tambah A3-nya itu 1, jadi 1 S pangkat 3 tambah B1-nya itu min 1/4, jadi min 1/4 S tambah C1-nya itu 0, jadi 0 per S kuadrat tambah 4. Kita bisa sederhanakan lagi menjadi S kuadrat tambah 2 per S pangkat 3 kali S kuadrat. Oh, mohon maaf sebelumnya. Di sini seharusnya 2S kuadrat tambah 4, bukan S kuadrat tambah 2. Mohon maaf, ada salah pengetikan. Jadi di sini tuh 2S kuadrat tambah 4 per S pangkat 3 kali S kuadrat tambah 4. Jadi hasilnya itu 2S kuadrat tambah 4 per S pangkat 3 kali S kuadrat tambah 4 sama dengan 1/4 S tambah 1 S pangkat 3 kurang S per 4 kali S kuadrat tambah 4. Jadi untuk Y-nya itu, hasil dari Y-nya itu sama dengan min 2S per S kuadrat tambah 4 pangkat 2 tambah 1/4 S tambah 1 S pangkat 3 kurang S per 4 S kuadrat tambah 4. Setelah kita memperoleh X dan Y-nya, selanjutnya kita menentukan transformasi Laplace dari kedua ruasnya. Di sini kami menjabarkan cara untuk menyelesaikannya. Yang pertama, untuk inverse transformasi Laplace 1/8S sama dengan 1/8. Untuk inverse transformasi Laplace 1/2S pangkat 3 sama dengan inverse transformasi Laplace 1/2 kali 1/S pangkat 3 sama dengan, bentuknya kan kalau S pangkat 3 itu berarti N-nya 2. Sehingga di sini 2 faktorial per 2S pangkat 3. Karena 2 faktorial sama per 2S pangkat 3 sama dengan 1/S pangkat 3, maka kita peroleh transformasi Laplace-nya itu 1/4 T kuadrat. Untuk inverse transformasi Laplace S per 8 S kuadrat tambah 4 sama dengan, yaitu dengan kalau kita lihat di sini, ini menggunakan rumus cos AT. Sehingga S per S kuadrat tambah 4 sama dengan 1/8 cos 2T. Untuk yang ini, inverse transformasi Laplace 1/4S, tadi sama dengan caranya yang 1/8. Dan untuk yang ini juga sama tadi caranya seperti yang S per 8 kali S pangkat 2 tambah 4. Untuk inverse transformasi Laplace S per S kuadrat tambah 4 berpangkat 2 sama dengan inverse transformasi Laplace 1 S kuadrat tambah 4 dikali S per S kuadrat tambah 4. Sehingga hasilnya itu 1/2 sin 2T dikali cos 2T. Di sini bentuk dari trigonometri ini bisa kita cari inverse transformasi Laplace-nya, yaitu 1/2 integral 0 sampai T sin 2T dikurang 2F cos 2F df. Dengan 2T
2T dikurang 2F ini sebagai A, dan 2F ini sebagai B. Maka dengan menggunakan sifat trigonometri sin A cos B sama dengan 1/2 sin A tambah B tambah sin A kurang B. Sehingga kita masukkan nilai A dan B-nya. Sehingga kita peroleh 1/2 sin 2T dikurang 2F tambah 2F. 2F ini nilai dari B tambah sin 2T dikurang 2F dikurang 2F. Sehingga kita peroleh 1/2 sin 2T tambah sin 2T dikurang 4F. Bentuk ini bisa kita ubah ke dalam bentuk yang ini. Sehingga di sini kita keluarkan 1/2-nya. Sehingga 1/2 kali 1/2 integral 0 sampai T sin 2T tambah sin 2T dikurang 4F dF sama dengan 1/4 integral dari sin 2T itu F sin 2T. Sedangkan integral dari sin 2T kurang 4F itu adalah min 1/4 cos 2T kurang 4F dengan batas 0 sampai T. Di sini kenapa integralnya F sin 2T? Karena di sini tidak memuat variabel F. Dan ini diintegralkan terhadap F. Jadi integralnya di sini itu F sin 2T. Selanjutnya kita substitusi masuk nilai batasnya. Sehingga 1/4 T sin 2T dikurang 1/4 cos 2T dikurang 4T dikurang 0 sin 2T dikurang 1/4 cos 2T dikurang 4 kali 0. Sehingga kita peroleh 1/4 T sin 2T dikurang 1/4 cos 2T tambah 1/4 cos 2T. Berdasarkan yang telah kita pelajari yang lalu-lalu, bahwa cos min 2T itu sama dengan cos 2T. Sehingga ini kita bisa coret dan kita peroleh inverse transformasi Laplace-nya yaitu 1/4 T sin 2T. Sehingga kita bisa masukkan ke dalam sini berdasarkan yang telah kita tadi jabarkan dari 1/8S ditambah 1/2S pangkat 3 dikurang S/8 kali S kuadrat tambah 4 dan seterusnya. Kita peroleh untuk X-nya 1/8 tambah 1/4 T kuadrat dikurang 1/8 cos 2T ditambah 1/4 kurang 1/4 cos 2T kurang 1/4 T sin 2T. Dan untuk Y-nya, ini kan bedanya sama yang tadi, di sini ada koefisien 2 di atas, jadi sisa kita keluarkan koefisiennya. Kemudian dikali dengan 1/4 T sin 2T. Kita peroleh min 1/2 T sin 2T. Jadi, inverse transformasi Laplace untuk yang ini hasilnya itu min 1/2 T sin 2T tambah 1/4 S itu inverse transformasi Laplace-nya 1/4 untuk 1/S pangkat 3 itu adalah 1/2 T kuadrat dikurang S/4 S kuadrat tambah 4 itu transformasi Laplace-nya
1/4 cos 2t. Inilah inverse transformasi Laplace yang kita peroleh, yaitu X dan Y untuk X besar dan X kecil. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.